Perkenalkan, nama saya Dwi Sabutro dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan dari PT saya, yaitu wadah-wadah yang digunakan dalam kegiatan pembesaran. Baiklah, di sini saya memilih dua, yaitu yang satu yaitu kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Kolam juga merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang budidaya, dan target produksinya. Bila saya menggunakan kolam tradisional, yaitu kolam tradisional adalah sistem budidaya terutama hanya memanfaatkan pakan alami yang terdapat dalam kolam. Kepadatan ikan yang dipelihara dalam kolam umumnya rendah, biasanya hanya terdiri atas satu jenis atau monokultur, sedangkan lahan yang digunakan biasanya relatif luas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kolam tradisional ini, mulai dari menganalisis jenis tanah, kontur lahan, tata letak kolam, irigasi, penggalian, pembuatan tanggul, hingga pengaturan sirkulasi air. Pintu pemasukan dan pengeluaran air sangat penting bagi suatu kolam agar sirkulasi air dapat lancar. Secara tradisional, pintu pemasukan atau pengeluaran air dapat terbuat dari batang bambu atau pipa. Pintu pemasukan air dapat diletakkan menembus pada bagian atas kolam, dan sedangkan pintu pengeluaran air terletak di dasar kolam dan sejajar dengan dasar kemalir, menembus pematang kolam sampai ke bagian luar kolam. Dapat dilihat dari foto di bawah ini, yaitu ini adalah pemasukan air dan ini pengeluaran airnya. Dasar kolam untuk budidaya ikan ini dibuat kemiringan ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam berkisar antara 1-2%, yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Yang kedua itu tambak. Dapat dilihat dari gambar, itu adalah salah satu tambak-tambak di Indonesia. Tambak adalah salah satu wadah budidaya perairan dengan kualitas air cenderung payau atau laut. Biasanya terdapat di pesisir pantai. Tambak berdasarkan sistem pengolahannya terbagi menjadi 3. Antara lain yaitu A. Tambak tradisional atau ekstensif. B. Tambak semi-intensif. C. Tambak intensif. Tambak tradisional biasanya pengolahannya itu secara sederhana, masih sangat bergantung pada alam. Yang B, tambak semi-intensif, pengolahannya ini sudah mulai memanfaatkan teknologi dan tidak terlalu bergantung pada alam. C, tambak intensif, pengolahannya sudah sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Tambak mempunyai 2 saluran, yaitu saluran antara lain saluran masuk itu inlet dan saluran keluar itu outlet. Sebaiknya jaraknya itu berjauhan. Saluran masuk inlet terbagi menjadi 2, yaitu saluran utama atau memasukkan air dari sumber perairan ke areal pertambakan, dan saluran pembagi memasukkan air dari saluran utama ke petak tambak. Dan ini bisa dilihat, jadi ini adalah saluran utama dan ini adalah saluran pembagi atau sekunder. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.